Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel 22 Juni, jumpa lagi di video kisah nyata misteri dan horor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata yang terjadi di Curug Cigamea, di mana saat itu sekitar tahun 2003 ada beberapa mahasiswa dari sebuah kampus di Jakarta yang memutuskan untuk berwisata ke Curug Cigamea. Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Para mahasiswa itu sama sekali tidak memiliki pengalaman mendaki gunung ataupun berkemping. Mereka hanya ingin sekedar menikmati pemandangan air terjun yang konon katanya cukup indah di Curug Cigamea. Setelah berunding, mereka memutuskan untuk berangkat ke Curug Cigamea dengan perlengkapan yang cukup. Mereka berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api. Sampainya di daerah Bogor, mereka naik angkot menuju tempat lokasi yang mereka tuju. Dikarenakan perjalanan yang cukup macet di jalan, mereka baru tiba di tujuan sekitar jam 4 sore. Sesampainya di Curug, mereka mulai melepas lelah mereka. Beberapa orang duduk memandangi air terjun yang indah, dan beberapa orang lagi mandi di daerah sekitar Curug. Tidak terasa, waktu pun mendekati maghrib. Sebelum maghrib itu, ada beberapa hal yang mereka sama sekali belum tahu. Namun konon menurut warga sekitar, itu adalah kejadian yang umum. Kejadian itu adalah turunnya atau munculnya kerumunan kera dari balik dedaunan, dari balik ranting-ranting di sekitar air terjun. Banyak sekali kera yang muncul. Kera yang muncul itu terlihat sebagai sebuah pemandangan yang indah, tapi di sisi lain ada kesan mistis. Tetapi karena para mahasiswa itu tidak mengetahui banyak hal tentang Curug Cigamea, maka mereka mengabaikan banyak hal yang terjadi di situ. Kemudian, dikarenakan waktu sudah maghrib dan langit sudah gelap, mereka tidak punya waktu untuk turun. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk bermalam di Curug Cigamea. Kebetulan di Curug Cigamea itu ada sebuah musola kecil, dan di depannya ada sebuah saung, tempat untuk beristirahat.
Masuklah di waktu maghrib, para mahasiswa itu melakukan sholat berjamaah. Kemudian mereka makan dengan perbekalan yang mereka bawa dari Jakarta. Setelah selesai makan, para mahasiswa yang laki-laki berkumpul di saung yang ada di depan musola. Mereka bernyanyi-nyanyi, tertawa-tawa, menikmati malam yang begitu dingin. Sedangkan yang perempuan berkumpul di dalam musola. Sebagian besar dari mereka merebahkan badannya untuk beristirahat. Para mahasiswa yang laki-laki di saung asik sekali bernyanyi karena salah satu di antara mereka ada yang membawa alat musik gitar. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan riang dan gembira. Salah satu lagu yang mereka nyanyikan adalah ketika sedang asik bernyanyi, tiba-tiba mereka mendengar teman-teman mereka mahasiswa perempuan yang ada di dalam musola berteriak. Lalu semua berlari menghampiri mereka dan masuk ke dalam musola. Ternyata para mahasiswa wanita itu ketakutan karena mereka melihat ada penampakan pocong di samping jendela musola. Semuanya ketakutan dan semuanya panik. Satu persatu dari mahasiswa laki-laki melihat penampakan itu yang berdiri di balik kaca jendela musola. Semua mencoba saling menenangkan satu dengan yang lainnya untuk tidak panik. Karena keadaan sudah malam dan kebetulan hari itu hanya mereka saja yang ada di sekitar Curug Cigamea. Lalu di antara mereka ada yang bercerita bahwa salah satu di antara mereka itu ada yang sedang datang bulan. Lalu mereka semakin was-was. Dikarenakan mereka juga sudah tidak bisa meninggalkan tempat itu karena sudah malam. Akhirnya mereka habiskan waktu malam itu dengan banyak berdoa. Sampai tibalah di pagi harinya. Setelah sarapan pagi, mereka memutuskan untuk segera turun pulang kembali ke Jakarta. Mereka semua berkemas-kemas dan mereka semua membersihkan area sekitar dari Curug Cigamea untuk memastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Kemudian mereka bersama-sama turun untuk kembali pulang. Dikarenakan tidak ingin berjalan terlalu lama, maka mereka memutuskan untuk naik angkot yang ada di sekitar Curug Cigamea. Mereka menyarter angkot tersebut dengan tujuan supaya mereka bisa cepat pulang karena mereka sudah sangat lelah dan capek. Di perjalanan, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan selama perjalanan. Perjalanan pulang dengan jalanan yang menurun, dengan di kanan kiri pemukiman warga. Para mahasiswa yang ada di angkot
Ada beberapa yang sedang tidur karena mereka kelelahan, di mana malam harinya itu mereka tidak ada yang tidur. Dua orang mahasiswa laki-laki duduk di depan dan sisanya semua duduk di belakang. Tiba-tiba ketika mobil angkotnya melintasi di sebuah jalan menurun, rem dari mobil angkot itu blong. Mobil yang melaju kencang tidak mampu direm oleh supir, sehingga terus melaju tanpa kendali. Para penumpang yang ada dalam angkot itu semua panik, termasuk supir angkot itu sendiri. Angkot terus melaju dengan kencang tanpa bisa dikendalikan oleh supir. Sedangkan pagi itu kondisi jalan mulai ramai. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncullah kendaraan yang membuat supir panik. Kemudian supir membanting setirnya ke kiri. Lalu karena salah satu mahasiswa yang berduduk di depan juga panik, ia mencoba membanting setir supir angkot itu kembali ke kanan. Tapi kemudian oleh supir angkotnya, setir dikembalikan ke kiri kembali. Akhirnya mobil hilang kendali dan kemudian mobil itu masuk ke dalam kali. Mobilnya terbalik, masuk ke dalam kali yang tidak jauh dari Curug Cigamea. Kecelakaan pun tidak terelakkan lagi. Setelah kejadian itu, banyak warga yang datang menghampiri. Beberapa dari warga turun ke kali untuk membantu para penumpang yang ada di dalam angkot untuk bisa keluar dari angkot tersebut. Saat itu, kali di tempat kejadian airnya sedang sedikit atau sedang surut, tetapi banyak sekali batu-batuan di dalamnya. Satu persatu para mahasiswa itu dievakuasi dari angkot dan diangkat ke atas, keluar dari kali. Kemudian mereka semua dibawa menggunakan mobil bak terbuka menuju sebuah puskesmas terdekat. Sesampainya di puskesmas terdekat, mereka dilakukan pemeriksaan oleh dokter satu persatu. Alhamdulillah dari semuanya tidak ada yang mengalami luka serius. Hanya beberapa dari mereka mengalami luka sobek dan luka memar. Kemudian ketika dinyatakan tidak ada yang serius dan tidak ada yang memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter mempersilahkan mereka untuk pulang. Kemudian mereka kembali menyewa angkot untuk menuju kota Bogor. Selanjutnya mereka kembali ke Jakarta menggunakan bus. Sesampainya di Jakarta, mereka mengantar satu persatu teman mereka untuk ketemu dengan orang tuanya dan memastikan semuanya kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan selamat.